Halo teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Musram Rafdil Awaludin, dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam di kampus IAIN Boneh. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas atau UAS yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Baik teman-teman, jadi materi yang saya angkat untuk dianalisis yaitu judul materinya tentang kupas tuntas moderasi beragama. Jadi di sini saya tidak berlama-lama teman-teman untuk menganalisis video tersebut, karena videonya itu cukup panjang teman-teman, itu berdurasi 50 menit lebih. Yang diberikan kepada saya waktu yaitu sekitar 7 menit maksimal ya. Jadi pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih isi ringkasan pada videonya, apa isinya, dan siapa narasumbernya, dan apa topiknya. Baik teman-teman, di sini topik yang dia bahas itu tentang moderasi beragama, dan narasumbernya yaitu hostnya itu Lilis Fatmawati dan Boy Aditya, dan untuk pembicaranya itu Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Kamarudin Amin. Jadi jadi saya mengangkat video ini dari podcast ya teman-teman. Podcast ini membahas tentang konsep moderasi beragama, bagaimana memahami ajaran agama secara seimbang tanpa ekstrim ke kiri atau ke kanan. Dan narasumbernya ini menjelaskan bahwa moderasi bukan berarti mengurangi iman, melainkan menyeimbangkan antara keberagaman dan kemanusiaan. Islam mengajarkan jalan tengah kasih sayang, keberadaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dan dibahas juga tantangan pluralisme di masyarakat, seperti konflik identitas dan opini keagamaan yang keras. Dan host dan pembicara memberikan contoh bahwa sikap saling menghormati berbeda keyakinan itu bagian dari ajaran agama, bukan kompromi akidah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam videonya yang akan kita analisis. Ya. Berbicara tentang Indonesia ini kan sangat unik ya. Betul. Karena berbagai macam keberagaman itu ada di sini. Agamanya, tradisinya, budaya semuanya. Budaya, ras, dan Nah, salah satu hal yang saat ini selalu dikampanyekan oleh Kementerian Agama itu adalah tentang moderasi beragama. Betul. Nah, ini Pak Dirjen, ini kan satu poin. Ngomong-ngomong kita di poin ya. Jadi openingnya pakai satu poin bahwa moderasi beragama ini sudah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Pak Dirjen digaungkan oleh Kementerian Agama, dan sampai kepada kita para penyuluh juga selalu mengkampanyekan masalah moderasi agama, dan sampai sekarang ini masih terus berlanjut. Nah, kenapa sih kok kayaknya terus itu harus sampai kapan itu digaungkan moderasi beragama? Apakah nggak ada semacam satu kritikan juga dari masyarakat? Nggak bosan apa ngomongin moderasi agama? Silakan Pak Dirjen. Ya, Mbak Lili, Mas Boy yang saya hormati. Jadi Indonesia sebagai mega diversity country, negara yang paling diverse, paling beragam, paling plural, paling majemuk, tantangan paling mendasar, tantangan paling fundamental yang sedang dihadapi bangsa ini adalah bagaimana memanage diversity ini, how to manage diversity. Ya, karena kita seperti yang tadi disampaikan bahwa kita adalah negara bangsa yang multicultural, yang memiliki tingkat keragaman yang sangat luar biasa. Saya menyebutnya sebagai mega diversity country. Nah, oleh karena itu membutuhkan sebuah instrumen untuk bisa memanage diversity ini. Nah, salah satu instrumen yang kira-kira paling powerful, strategis, dan diasumsikan atau dianggap bisa mengatasi diversity ini adalah moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah
sebuah instrumen yang secara global sesungguhnya bukan hanya di Indonesia, tapi Wasatiyatul Islam ini sesungguhnya adalah sebuah gerakan global menurut saya ya, karena kita lihat di Kairo di Mesir juga begitu gencarnya Al-Azhar misalnya mempromosikan itu, kemudian di Jordan ya The Aman Message itu juga dideklarasikan oleh Raja Jordan beberapa tahun yang lalu, juga sangat luar biasa gaungnya. Bahkan di Eropa, Amerika, moderasi beragama ini juga memang menjadi isu global yang menurut saya perlu dibumikan ya, perlu diimplementasikan, dan apalagi dalam konteks Indonesia sebagai the most diverse country, ini sebuah keharusan, sebuah keniscayaan, kemestian untuk kita promosikan. Saya ingin mengutip sebuah statement dari seorang teolog liberal Kristen bahkan ya, yang bernama Albert Hanskung, pernah mengatakan begini, no peace among nation without peace among religion, and no peace among religion without dialogue between religion, and no dialogue between religion without investigation of the foundation of religion. Tidak ada kedamaian di dalam sebuah bangsa, antar sebuah bangsa tanpa kedamaian antar agama. Dan tidak ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama. Tidak ada dialog antar agama tanpa the investigation of the foundation of religion. Tanpa investigasi mendalam terhadap fondasi-fondasi agama. Jadi setiap kita, apapun agamanya, harus melakukan investigasi fundamental terhadap fondasi agama kita. Islam harus paham agamanya dengan benar, Kristen juga demikian, semua agama harus memahami itu. Nah, moderasi beragama ini adalah salah satu bentuk investigation of the foundation of religion, karena sesungguhnya sekali lagi di negara konteks Indonesia yang sangat diverse ini, moderasi beragama menjadi sangat fundamental, menjadi sangat penting. Saya sering mengatakan begini, isu yang paling fundamental di negeri kita dalam konteks Indonesia ya, di negeri kita Indonesia yang sangat diverse ini adalah isu tentang kerukunan, isu tentang management of diversity, dan moderasi beragama adalah instrumen yang kira-kira sangat tepat, relevan untuk bisa mengatasi persoalan atau tantangan yang sangat luar biasa ini. Ya, ini Pak Dirjen, ini kan juga mungkin masyarakat masih awam atau masih belum memahami sebenarnya seperti apa sih pemahaman agama yang dianggap moderat itu, Prof? Ya, begini, kira-kira saya berikan saja ilustrasi supaya mudah difahami ya. Saya umat Islam, saya Islam, I'm a devout Muslim. Anda Kristen, Anda Hindu atau Buddha atau whatever ya. Saya sebagai orang Islam, sebagai devout Muslim, saya pasti meyakini bahwa agama saya adalah agama yang paling benar. Ya, itu tidak ada isu dan diskusi di situ. Agama saya adalah paling benar. Itu saya yakini sebagai seorang Muslim. Tapi saya juga tahu, saya harus menyadari bahwa di samping saya ada orang lain, ada Mbak Lili, ada Mas Boy, yang juga memahami, meyakini secara genuine, otentik agamanya adalah agama yang paling benar juga kan. Kita sama-sama meyakini agama kita. Oleh karena itu, ya udah kita hidup bersama, kita jalan bersama sebagai umat beragama, kita sama-sama menjalankan agama kita. Saya tidak perlu mengajak Anda untuk ke masjid saya. Saya tidak perlu ke gereja Anda. Ya, saya tidak perlu dalam hal teologis, ya kita lakum dinukum waliyadin kalau bahasa Islamnya. Tetapi dalam konteks berbangsa bernegara, kita punya konstitusi yang sama. Ya, kita punya bangsa yang sama, negara yang sama, tidak ada diskriminasi di situ. Saya harus menghargai Anda sebagai seorang warga negara, dan kita di depan hukum secara sosiologis dalam konteks berbangsa bernegara, kita sama-sama, kita harus saling menghargai bahwa kita berbeda, berbeda agama, tapi dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan di depan hukum, dalam berinteraksi, dalam kehidupan politik dan lain-lain, kita sama di hadapan bangsa dan negara. Sebagai seorang warga negara, kita punya hak yang sama. Jadi saya sebagai orang beragama harus menghormati Anda. Atas keyakinan agama saya menghargai agama Anda. Saya menghargai Anda sebagai orang yang percaya kepada agamanya, dan kita hidup bersama dalam negara bangsa yang bernama Indonesia, karena negara kita dibangun atas kesepakatan kita bersama. Gitu. Jadi kira-kira itu salah satu refleksi eksternalnya ya, ketika kita dengan orang lain yang berbeda agama. Tapi dalam konteks agama yang sama, kita sama-sama Muslim nih.
Saya NU misalnya, Anda Muhammadiyah, itu sih nggak ada masalah Iya. ya. Toh nggak ada bedanya sih NU Muhammadiyah ya. Yang penting Ahlussunnah ya. Ahlussunnah ya. Saya Sunni, Anda Syiah misalnya. Iya betul. Itu pun ya saya harus menghargai gitu. Kita harus menghargai. Ya Sunni Syiah mungkin punya perbedaan fundamental secara epistemologis ya. Al-Quran kita sama ya. Tidak ada bedanya Al-Quran kita. Tapi hadis kita beda kan. Yeah. Saya punya kutubus sita, ada kutubus tis'a, saya punya 9, 6 bahkan lebih kitab yang saya yakini itu berasal dari Nabi saya Muhammad SAW dengan proses kodifikasi sejarah yang sudah kita ketahui bersama. Tapi Anda juga punya kan, Anda punya kutubul arba'ah sebagai orang Syiah misalnya punya 4 kitab juga, ada Al-Kafi karya Al-Kulaini, ada Malayahdurul Faqih misalnya, ada Tahzibul Ahkam dan lain-lain. Itu juga Anda percaya dan Anda yakini bahwa itu dari Nabi juga kan. Kita punya tradisi yang berbeda dalam dalam konteks sumber otoritas Islam kita dalam sunnah itu berbeda, tapi Al-Quran kita sama. Saya harus menghargai Anda dalam kehidupan keagamaan. Oke, saya meyakini seperti ini, Anda meyakini itu. Kita menghargai itu gitu. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Jadi toleransi. Jadi kalau biasa kira-kira bisa dikatakan bahwa salah satu karakter atau ciri khas moderasi beragama itu adalah toleran ya. Toleran dalam artian menghargai perbedaan, menghargai orang lain, memahami orang lain. Nah, tetapi dalam konteks tertentu, dalam konteks teologis misalnya tentu tidak ada toleransi ya. Artinya akidah itu enggak bisa toleransi. Kira-kira begitulah. Jadi sekali lagi kita menghargai perbedaan dan itu sangat penting dalam konteks negara bangsa yang sangat diverse tadi, yang sangat berbeda tadi itu. Istilahnya Pak Dirjen keren banget ya, mega diversity. Karena memang Indonesia sangat terdiri dari beberapa suku, ada agama dan juga bahasa ya. Iya, bahasa banyak sekali, sangat kaya sekali. Mas Adit dari mana daerahnya? Saya dari Jawa Barat. Oh, saya dari Sunda. Betawi. Kalau Pak Dirjen dari Makassar ya? Dari Makassar ya. Masya Allah, itu 3 wilayah ini sudah Nusantara. Ini kita sudah Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan kita sedang menjalankan moderasi dalam kehidupan ya. Pak Dirjen, apa sih penyebabnya kenapa kok kayaknya penting banget itu moderasi? Apakah memang situasi bangsa Indonesia saat ini sedang sangat sangat genting gitu terkait dengan adanya banyak berbagai macam perbedaan. Itu apakah sehingga itu digaungkan terus moderasi itu? Ya tadi itu jadi pertama tadi dalam konteks keberbagaian ya, dalam konteks keragaman kita harus moderat karena orang lain punya pendapat masing-masing, punya dasarnya masing-masing. Kita harus menghargai itu. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam konteks Indonesia sekarang ini memang banyak sekali aliran pemahaman ya, aliran pemikiran dalam Islam ya. Biasa kita kenal ada kelompok kiri, ada kelompok kanan, ada konservatif, ada liberal, ada Islamis, ada radikal, ekstremis, dan ada juga moderat. Nah, mengapa pemerintah, Kementerian Agama, mengapa kita memilih moderat ini? Ya tentu banyak sekali, kajiannya luas ya, dalam panjang. Mengapa kita memilih yang moderat? Mengapa kita tidak memilih yang konservatif, yang ultra konservatif? Apa itu konservatisme? Konservatisme itu adalah aliran pemikiran dalam Islam yang ingin mencontoh kehidupan pada abad pertama kedua Hijriah, ingin mengcopy paste, menduplikasi tanpa melakukan kontekstualisasi. Jadi ingin memahami ajaran atau teks-teks keagamaan itu secara harfiah, secara literal tanpa melakukan kontekstualisasi. Sehingga isu-isu tentang isu-isu modernitas seperti misalnya demokrasi, gender equality, HAM dan lain-lain itu bagi mereka tidak tertarik karena ingin menerapkan persis pada masa Nabi abad ke-7, tradisi Arab gitu. Begitu juga budaya bagi mereka tidak begitu penting karena ingin menerapkan budaya Arab pada abad ke-7 itu. Nah kita nggak milih itu karena tidak produktif, tidak relevan. Islam itu harus responsif, Islam itu modern, Islam itu maju, Islam itu progresif, Islam itu harus kontributif, harus merespon isu-isu kebangsaan, isu-isu global, harus menjadi inspirasi. Memberikan inspirasi dalam seluruh langkah dan aktivitas kita dalam proses berbangsa, bernegara, beragama gitu. Mengapa kita tidak liberal? Ya liberal juga tentu bukan yang kita pilih ya, karena tentu dalam
dalam hal tertentu ya namanya juga liberal ya. Jadi misalnya terlalu dia bebas tidak gitu. bebas dan tidak merujuk kepada teks-teks keagamaan. Dia sangat liberal menggunakan akal, bahkan hal yang sudah dianggap established atau mapan selama ini pun juga diabaikan bagi dia. Bisa Nah, dibilang over inovasi nggak? Ya bisa saja seperti itu. Nah kita milih moderat. Moderat ini antara kiri dan kanan gitu. Jadi Jalan tengah seperti jalan itu tengah. Jadi kita dalam dalam berpikir itu, dalam tradisi berpikir kita menggunakan teks itu penting sekali. Tapi kita juga menggunakan logika. Kita menggunakan konteks. Kita menghargai budaya. Supaya Islam itu bisa Nah, jadi itu teman-teman sekalian videonya yang telah kita saksikan bersama tentang moderasi beragama. Jadi pada podcast ini sangat menarik karena penyampaiannya begitu santai dan pesannya mudah diterima. Tema moderasi agama biasanya terasa berat, tapi format podcast ini lebih ringan dan mudah dicerna, terutama bagi penonton muda. Dan narasumber menempatkan agama sebagai perekat sosial, bukan alat perpecahan. Ini sejalan dengan esensi moderasi, bahwa agama mengajarkan nilai damai, bukan permusuhan. Podcast ini juga membuka ruang dialog untuk monolog, sehingga penonton tidak hanya mendengar satu suara tetapi juga perspektif yang saling melengkapi dalam konteks media digital. Pendekatan seperti ini sangat penting agar pembahasan agama tetap relevan, humanis, dan tidak menggurui. Dan podcast ini menurut saya cukup berhasil membumikan konsep moderasi beragama tanpa menyinggung pihak manapun. Dan kenapa video ini sangat relevan dengan materi kuliah kita? Karena ini podcast membahas tentang mengenai materi Islam moderat, yaitu tentang moderasi beragama. Jadi ini saling berkaitan teman-teman. Maka podcast ini sangat relevan dan karena menunjukkan bagaimana media dakwah modern podcast dapat menjadi alat edukasi, toleransi, dan pluralisme. Memberikan studi kasus tentang komunikasi agama yang santun, kritis, dan inklusif. Bisa dianalisis menggunakan teori materi kuliah seperti indikator moderasi, toleransi, anti kekerasan, dan komitmen kebangsaan. Jadi ini sangat relevan ya podcastnya karena berkaitan dengan Islam moderat itu sendiri. Baik teman-teman, adapun kesimpulan atau pesan moral yang dapat saya ambil atau kita ambil bersama-sama terkait video podcast yang telah saya tayangkan tadi, bahwa moderasi beragama bukan menurunkan nilai iman tetapi mengimbangi iman dengan kemanusiaan. Dan dalam masyarakat majemuk, saling menghormati perbedaan merupakan bentuk ibadah yang menjaga persatuan. Dialog terbuka seperti podcast dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan nilai toleransi tersebut. Setiap individu memiliki peran dalam memperhatikan moderasi, mulai dari tidak menghakimi, membuka diri, mendengar pendapat berbeda, hingga menyampaikan kebaikan dengan cara yang ramah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.